Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi belajar tematiknya. Kita akan belajar tentang sifat-sifat benda cair. Nah, Bu Herlin di sini punya satu buah botol. Dalam botol ini sudah Bu Herlin masukkan air berwarna merah. Jika kalian ingin tahu materinya, ada di buku ya, halaman 71. Boleh sambil dibuka bukunya. Nah, air ini akan kita apakan? Kita akan mengetahui sama-sama sifat air yang pertama, sifat benda cair yang pertama, yaitu air dalam botol ini berbentuk apa? Ya, karena wadahnya berbentuk botol, maka air berwarna merah ini berbentuk botol juga. Tapi apakah jika kita masukkan air ini ke wadah yang seperti ini, apakah bentuknya akan tetap sama seperti botol? Kita akan tahu jawabannya setelah kita masukkan airnya ke sini. Mari kita tuangkan ya. Nah, Bu Herlin menuangkannya dari atas ke bawah. Kalau dituangkannya dari bawah ke atas bisa? Tidak bisa, karena sifat benda cair yang pertama adalah mengalir dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas. Nah, setelah dituangkan seperti ini, air yang ada di dalam gelas ini jadi berbentuk gelas. Betul. Sekarang kita akan tuangkan ke wadah yang lebih besar. Ini toples ya. Kita akan tuangkan airnya semuanya ke toples. Akankah bentuk airnya botol dan gelas? Kalau botol dan gelasnya kita masukkan, maka airnya berbentuk botol dan gelas. Tapi jika airnya kita tuangkan, maka bentuk airnya menjadi Nah, setelah kita tuangkan air ke dalam toples, air berwarna merah ini menjadi berbentuk toples juga. Karena ada yang bisa menarik kesimpulan dari 3 bentuk air ini? Ada yang bisa? Nah, kalau kalian sudah bisa menebak sesuai dengan jawaban Bu Herlin, berarti kalian hebat ya. Nah, jawabannya adalah sifat air yang kedua itu mengikuti wadahnya. Kita lihat, jika wadahnya berbentuk gelas, maka air pun akan berbentuk gelas. Tapi jika wadahnya berbentuk botol, sifat air juga akan mengikuti bentuk botol. Jadi, sifat benda cair yang kedua yaitu bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Coba diulangi. Jadi, sifat benda cair yang kedua yaitu bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Jadi, jika wadahnya botol, maka bentuknya berbentuk botol. Jika wadahnya gelas, maka bentuknya berbentuk gelas. Jika wadahnya toples, maka bentuknya berbentuk toples. Begitu ya. Alhamdulillah sudah dua sifat air nih yang sudah dua sifat benda cair nih yang sudah kita ketahui. Yang pertama tadi ulangi, mengalir dari atas ke bawah. Yang kedua, bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Sudah dipahami semuanya? Nah, ini kan air ya. Selain air, benda cair itu ada apa lagi? Ada minyak, betul. Minyak juga sama ya. Ketika minyak dimasukkan ke dalam kemasan plastik, maka akan bentuknya mengikuti kemasan plastik. Jika minyak dimasukkan ke dalam bentuk botol, maka bentuk minyak itu akan berbentuk botol. Jadi sifat benda cair itu selalu mengikuti wadahnya. Nah, silakan dikerjakan halaman 71. Di sini ada wadah jus ya. Kita anggap air merah ini adalah jus buah naga. Nah, wadah jusnya tadi kan ada 3 ya yang sudah Bu Herlin jelaskan. Yang pertama botol, yang kedua gelas, yang ketiga toples.
Silakan kalian isi berdasarkan pengamatan tadi, apakah bentuk airnya berubah ketika dimasukkan ke botol, apakah berubah jadi botol atau tetap. Ketika dimasukkan ke dalam gelas, apakah berubah atau tetap. Ya, silakan diisi, lalu kalian simpulkan sifat benda cair menurut kalian itu seperti apa, tulis di sini. Nah, setelah mengerjakan halaman 71 selesai, maka kerjakan halaman 72 sampai dengan 73 yang ini ya. Nih, perintahnya adalah berilah tanda centang pada gambar yang mengandung benda cair. Jadi kalau benda cair kalian beri tanda centang. Lalu beri tanda silang pada benda yang mengandung benda padat. Kalau benda padat beri tanda silang. Yang ketiga, berilah tanda lingkaran pada gambar yang mengandung cair dan padat. Jadi selain benda cair, selain benda padat, ada juga nih benda yang mengandung benda cair dan padat. Contohnya apa? Nih, contohnya air dalam botol ini. Misalkan kalian beli minuman. Nah, minuman yang kalian beli itu berarti mengandung benda cair dan benda padat. Benda cairnya apanya? Benda cairnya adalah isi minumannya. Benda padatnya botolnya, begitu ya. Jadi kalau di dalam gambar ini ada botol air minuman atau jus dalam gelas, maka itu termasuk benda yang mengandung benda cair dan benda padat. Silahkan kalian beri tanda O. Mengerti ya semuanya ya. Misalkan ini nih, ini botol kecap. Kecapnya benda cair atau padat? Botolnya benda cair atau padat? Nah, kalau ada benda cair dan padat, beri tanda O. Mengerti ya? Semuanya. Ini gambarnya batu, ini udara. Silahkan kalian lanjutkan sampai ke halaman 73 gambar terakhir. Nah, sekian video tentang sifat-sifat benda cair. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.